Karena dulu nggak bisa menjadi kuat dan mengalahkan para berandalan ini. Penyerangan sampai ke Goura dan dua pengikutnya Takagi dan Honda, tapi Goura berhasil untuk kabur dari situasi pengeroyokan itu. Dari dua pengikutnya, yang pulang hanya Takagi dengan muka berdarah-darah. Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Soshi mengajak Goura untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara, tapi Goura hanya diam saja. Terjadi perdebatan di sana. Karena Goura tidak bisa mengambil keputusan, Goura pun ditinggalkan. Pada akhirnya Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Shibata menjelaskan kelompok Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Entah apa maksudnya, mungkin Fujiwara ingin mengadu domba kedua sekolah itu. Balik lagi ke kelompok Otsu. Karena anak buahnya nggak berhasil menghancurkan Nakata Auto, Naraoka menyuruh Fujiwara untuk membakar showroom mobil Nakata Auto. Walaupun dengan mimik wajah setengah hati, dia bersedia melakukannya. Fujiwara mengajak Ryohei untuk menemaninya membakar Nakata Auto. Fujiwara menyirami minyak. Pada saat menyiapkan korek, Pak Leken, Takashi, dan Aya datang. Pak Leken menasihati Ryohei karena apa yang dilakukan Ryohei sekarang berbeda dengan apa yang diinginkan almarhum ayahnya. Ayahnya menginginkan Ryohei untuk melakukan tindakan terpuji. Pak Leken bahkan menyirami dirinya sendiri dengan minyak dan menantang Ryohei untuk membakarnya saja. Tapi Fujiwara dan Ryohei nggak peduli. Fujiwara lalu melemparkan koreknya ke bangunan showroom. Showroom pun terbakar. Balik ke Goura. Goura yang kesal akan kelakuan kelompok Fujiwara bertindak sendirian. Dia mencari di mana Fujiwara berada dan ingin membalas dendam. Tapi anak buah Fujiwara nggak mau memberitahu. Anak buahnya hanya menyuruh Goura untuk bertanya ke Ryohei karena Ryohei lah yang sekarang dekat dengan Fujiwara. Tapi di momen itu Goura lengah. Dia tertusuk dari belakang. Dalam keadaan tertusuk gitu, Goura masih nekat. Dia lalu datang ke sekolah bertanya langsung ke Ryohei tentang keberadaan Fujiwara. Ryohei nggak mau memberitahu. Bahkan Goura malah berhasil ditumbangkan oleh pukulan One Punch Man Ryohei. Karena Ryohei mengalahkan Goura, dia kini mengambil alih posisi penguasa Suzuran. Di tempat lain, Shibata mendatangi Fujiwara. Mereka pun bertarung di situ. Tapi kali ini Fujiwara mendominasi. Bahkan Fujiwara mematahkan tangan Shibata. Ryohei sekarang sudah mempunyai anggota karena dia mengalahkan Goura. Ryohei datang ke Kazeo untuk menantangnya bertarung. Kazeo tidak menerima tantangan itu karena dia nggak mau bertarung di Suzuran. Ogisu datang untuk melerai dan membantu Kazeo. Tapi Kazeo hanya pergi berlalu begitu saja. Ogisu ditinggal olehnya dan dikeroyok oleh anggota Ryohei. Aku nggak ngerti kenapa bisa-bisanya Kazeo meninggalkan Ogisu sendirian di situ. Udah ninggalin Ogisu, si Kazeo sempat-sempatnya menjenguk Ogisu di rumah sakit. Ogisu sangat kecewa dengan tindakan Kazeo yang nggak menolongnya. Padahal selama ini Ogisu hanya berharap Kazeo bisa menguasai Suzuran. Tapi kali ini harapan Ogisu sudah sirna karena melihat Kazeo yang sudah nggak ada gairah untuk bertarung. Kazeo merenungi itu. Kazeo ini diceritakan nggak mau bertarung karena pesan ibunya yang nggak menginginkan Kazeo berakhir tragis seperti ayahnya. Ayahnya meninggal dalam pertarungan. Oleh karena itu di Suzuran, Kazeo enggan untuk berkelahi karena masih terbayang-bayang nasib ayahnya. Di rumah sakit yang sama, Shibata dan Goura juga dirawat di situ. Kazeo menjenguknya juga. Di situ Kazeo mendapat wejangan dari Shibata dan Goura. Goura dan Shibata berharap Kazeo untuk bertindak dan nggak diam saja. Kini tekad Kazeo pun berubah. Kazeo datang menemui Ryohei. Kali ini Kazeo menantang Ryohei untuk bertarung memperebutkan tahta Suzuran keesokan harinya jam 1 siang di atap sekolah Suzuran. Ini akan menjadi pertarungan pertama sekaligus pertarungan final bagi keduanya. Dan lagi-lagi gue masih menganggap Ryohei ini mirip pemain bokep stepmom, tapi gue lupa siapa. Saat Kazeo balik ke rumahnya, dia ditemui oleh Pak Leken. Pak Leken ingin Kazeo mengalahkan Ryohei karena mungkin Ryohei kehilangan jati dirinya. Tapi Kazeo menolak. Kazeo ingin bertarung berdasarkan kemauannya sendiri. Tapi sama aja, Kazeo bertekad ingin mengalahkannya. Keesokan harinya waktunya tiba. Kazeo berangkat ke lokasi pertarungan. Ogisu dan lain-lain ikut membantu. Begitu juga Goura dan The Gang. Mereka pun berjalan ke TKP dengan backsound ala-ala Cross Zero. Ryohei menunggu di atap gedung, sedangkan Kazeo harus melewati hadangan kelompok Fujiwara sebelum menuju ke atas. Mereka pun akan bertarung dibuka dengan teriakan-teriakan ala Cross Zero. Pada adegan ini, pertarungan seperti biasa ya, nggak usah dijelaskan terlalu detail. Kazeo terus bertarung dan mendekati atap ditemani Ogisu, sedangkan Goura melawan Fujiwara. Karena mungkin Goura lagi kurang fit, Goura pun ditumbangkan. Tapi pada momen itu Shibata datang dengan lengan masih diperban. Dalam keadaan itu Shibata bertarung dengan Fujiwara. Tapi nggak berapa lama Fujiwara nggak sengaja membuat baju Shibata terbuka dan terlihat bekas luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah luka bakar yang dibuat oleh Fujiwara dan menyebabkannya masuk penjara. Karena melihat bekas luka itu adalah hasil ulahnya, Fujiwara udah nggak ada semangat untuk berkelahi lagi. Kazeo berhasil sampai atap dan akan melawan Ryohei.
結構早かったですね、先輩。 Duel sengit pun terjadi antara keduanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan, tapi tentu aja pemeran utama selalu menang. Pemain bokep ini, maksudnya Kagami Ryohei ini akhirnya tumbang. Kemenangan untuk Kazeo, dan kita sudah sampai di akhir cerita. Di scene terakhir diperlihatkan Nakata Auto yang terlahir kembali dengan wajah baru. Naraoka ditangkap polisi karena kasus pembakaran, dan Kazeo kini berada di peringkat 1 Suzuran dan menjadi penguasa Suzuran. Tugas terakhir yang ingin dia lakukan adalah melawan Rindamen. Apakah Kazeo berhasil mengalahkan Rindamen? Tamat.